biasanya orang itu masih meminta pahala, masih takut neraka, masih mengharap surga. Betul kan seperti itu? Artinya ibadahnya tidak ada ikhlasnya. Karena pada hakikatnya Muhammad juga yang ibadah, bukan kita. Mampukah kita beribadah tanpa ruh? Tidak mampu. Maka ruhlah yang sholat, yang disolatkan badan jasmani. Kan sering ini pelajarannya. Yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani. Lalu kita sholat untuk apa? Ketika sudah kita mengesahkan bahwa yang ada, yang bergerak, yang berdiri, yang rukuk, yang sujud hanya Allah, kita hanya mencari ridhonya saja. Tidak bisa. Artinya keberkahan hidup akan masuk ke dalam diri kita ketika kita dalam keadaan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diluangkan untuk menghadiri majelis taklim pada malam hari ini yang bertepatan pada 1 Muharram. Mudah-mudahan malam 1 Muharram pergantian tahun malam ini membawa perubahan, membawa kebaikan ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita, ke dalam keseharian kita, ya. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa sekali lagi kita belajar bersama, ya. Di sini semua murid dan saya pun juga masih belajar. Jadi kami di sini hanya menyampaikan amanah, kami tidak menggurui, ya. Jadi kami ucapkan terima kasih, kita belajar bersama. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan barokah, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Malam hari ini khususnya menyambut tahun baru 1 Muharram, kita akan menguraikan penyebab kenapa hati kita menjadi mati. Kenapa hati kita menjadi beku? Kenapa nurani kita menjadi tidak peka?
nggih. Jadi di sini penyebab dari matinya hati menjadi kerasnya hati, nurani kita menjadi tidak peka ialah yang pertama, kebanyakan umat tidak mengikuti tata cara bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong diingat itu. Jadi sebab yang pertama, kita tidak mengikuti tahap-tahap yang sudah Allah berikan untuk mendekat kepadanya. Tahapan itu apa? Tahapan yang pertama ialah sebelum kita beragama, sebelum kita beramaliyah, diharuskan kita awaludin ma'rifatullah. Dasar daripada kita beragama, awalnya haruslah mengenal Tuhan kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita mau mendekat sedang kita tidak kenal, Karena tanpa mengenal pasti umat banyak lalainya. Mengenal pun terkadang masih kita suka mengabaikannya. Bahwa Tuhan ingin dikenal, maka dizohirkanlah daripada nur Allah menjadi nur Muhammad. Karena apa? Ingin dikenal. Dari Nur Muhammad itulah Allah mentajalikan sifatnya nyata kepada insan kamil mukamil. Jadi diri kita ada karena tajali, karena perwujudan daripada sifat Allah yang mau dikenal. Itulah. Jadi kalau kita murid di perguruan, ketika kita belum memahami, belum menyadari, maka kita akan terjerumus ke dalam kelalaian sepanjang hidup kita. Banyak manusia yang hanya ingat ibadah ketika masuk waktu sholat wajib. Sholat wajib berapa rakaat? 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Sehari hanya berapa kali? Subuh, duhur, asar, maghrib, apakah kita mau ingat hanya di waktu itu saja? Maka kita diwajibkan beribadah 24 jam. Caranya bagaimana? Caranya ialah melalui musyahadatil wujud. Menyadari bahwa nurun ala nurin ialah batin memandang yang batin. Artinya apa? Dikatakan batin. Batin itu apa? Yang di dalam, yang sifatnya gaib, tapi nyata adanya
ialah yang dikatakan ruh, menjadi nyawa ke dalam tubuh kita. Ketika dia ingin melihat, namanya basar. Betul? Jadi jangan lagi kita mengatakan mata yang melihat, ya, karena banyak yang mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Karena yang melihat hakikatnya siapa? Nur. Yang melihat ruh. Yang melihat siapa? Kenyataan daripada sifat Tuhan. Ketika ia ingin mendengar, maka sifat sama, ya. Artinya apa? Yang dari dalam, yang batin itulah dikatakan roh, melihat alam semesta. Maka alam semesta dikatakan perwujudan nur jua, ya. Nur di dalam nur, cahaya di dalam cahaya. Bagaimana kita mau lupa ketika semua yang terlihat ialah perwujudan dari sifat Tuhan, ya. Banyak yang mengatakan manusia banyak lupa karena Tuhan maha gaib. Ya, betul. Tapi jangan lupa juga di sifat 20 Allah mempunyai sifat wujud. Tanpa diwujudkan tidak akan dikenal, ya. Jadi yang pas ialah wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kenyataan yang zatin merupakan kenyataan yang batin. Maka dikatakan tidak akan bergerak sedikit pun tanpa kuasa nur, tanpa kuasa ruh, tanpa kuasa Allah. Kan seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa lupa Tuhan? Bagaimana bisa kita lupa Tuhan? Setiap yang kita pandang ialah menjadi kekasihnya, menjadi Habibullah, dikatakan Muhammad hakiki. Kan seperti itu. Pandangan yang benar. Jangan melihat tampilan zohirnya, lihatlah tampilan batinnya. Maka aku sudah zohirkan keberadaanku melalui rahasiaku kepadamu, kepada 7 sifat yang nyata kepada zohirmu. Kenapa manusia banyak yang tidak memahami? Itulah dikatakan yang pertama sebab menjadikan matinya hati kita ialah kita banyak lupanya sama Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita ingat Tuhan, kita sadar Tuhan ketika kita ibadah sholat fardu saja. Maka dikatakan bahwa hakikat sholat ialah bukan menyembah. Sering kita ulangi, karena Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan sudah sempurna. Di dalam sholat, hakikatnya mengesahkan diri. Artinya apa? Jangan ada 2 pengakuan di dalam satu wujud. Oleh sebab itu, yang awal kita nyatakan hingga kita mengangkat tangan kita menyatakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Bagaimana tidak besar kuasanya? Zohir batin, Allah yang nampak. Kita sudah dikatakan Adam ialah tiada, gitu. Adam badan jasmani
dipersiapkan untuk wadah badan rohani. Disinilah tempat rahasia Tuhan menyimpan sirnya kepada manusia, ya. Kalau kita sholat masih menyembah, biasanya orang itu masih meminta pahala, masih takut neraka, masih mengharap surga. Betul kan, seperti itu. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.